Oke, Fariza, kita ada di sesi pertama. Sesi pertama ini kita akan bedah LinkedIn-mu ya. Oke, tunggu sebentar. Aku akan coba display dulu akun LinkedIn-mu di situ. Sebentar ya. Aku coba share. Tunggu sebentar ya. Apakah sudah muncul di situ? Apakah sudah muncul? Udah ya? Oke. Aku jelasin satu-satu buat Fariza. Jadi gini, Zah. Ini adalah akun LinkedIn yang kamu punya. Kalau dilihat sekilas ini udah cukup lengkap, tapi masih ada beberapa bagian yang bisa kamu improve. Ini aku kasih pengetahuan dasarnya ya. Jadi akun LinkedIn itu minimal untuk seorang job seeker harus memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah info profilnya lengkap. Yang kedua adalah koneksinya banyak. Yang ketiga adalah aktivitasnya banyak. Ini kamu nggak usah catat, nggak apa-apa. Nanti Zoom-nya aku backup ke YouTube-ku, kamu biar tonton ulang gitu ya. Jadi ada info profilnya lengkap, koneksinya banyak, dan aktivitasnya banyak. Kita bahas satu-satu dari info profilnya lengkap dulu. Info profil lengkap itu yang kayak gimana? Info profil lengkap itu minimal itu setara dengan dokumen. Dokumen itu kayak CV, jasa, transkrip, dan lain-lain. Jadi pastikan yang ada di CV di LinkedIn-mu itu ada. Di CV ada satu magang, di LinkedIn ada satu magang. Di CV ada pengalaman kerja, LinkedIn ada, kayak gitu. Di CV dijabarkan, di LinkedIn juga dijabarkan. Boleh nggak kalau yang di LinkedIn lebih lengkap daripada di CV? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena kalau CV, dia kan dibatasi sama jumlah halamannya kan. Kayak gitu. Tapi kalau di LinkedIn yang batasin itu adalah jumlah karakter per sectionnya gitu loh, Zah. Gitu. Section ini 200 karakter, ini 600, ini 700 gitu. Jadi harusnya di LinkedIn itu bisa lebih luas gitu ya. Nah itu dulu, nanti kamu cara ngeceknya gitu. Jangan sampai ada info di CV ada, di LinkedIn nggak ada gitu. Kan pasti di CV-mu kan kamu naruh LinkedIn kan. Dengan naruh LinkedIn di CV artinya kamu bilang, Bapak Ibu, apabila Anda membutuhkan informasi tambahan yang tidak ada di CV atau kurang lengkap, silahkan cek LinkedIn saya gitu. Nah, jadi jangan sampai kamu nyantumin LinkedIn tapi LinkedInmu nggak lengkap gitu ya. Nah, kita bahas dulu dari atas. Pertama banner, ini banner nggak ada, Za, gitu. Kamu coba di sana bayangkan kalau di dekat rumahmu itu ada warung nasi Padang gitu. Warung nasi Padang tuh bannernya apa sih gambarnya gitu. Ada fotokopian nggak di dekat rumahmu? Ada bannernya nggak kayak gitu. Nah, kamu banner ini silahkan taruh banner yang menunjukkan identitasmu. Bidang yang kamu pengen, bidang yang kamu kuasai gitu. Ada di sini, tinggal bikin pakai Canva kok, ada template-nya. Nggak perlu mikir, cari aja banner LinkedIn. Nanti tinggal tema-temanya kamu menyesuaikan kayak gitu. Nanti kamu juga boleh sambil buka LinkedIn-mu, bisa buka LinkedIn-ku atau buka LinkedIn-nya orang yang ada bannernya gitu, bebas. Yang jelas ini nggak ada, jadi dibikin ada dulu. Nanti aku akan lihat, ya, oke? Ini satu. Foto oke, ini oke, ini oke. Headline. Headline ini fresh graduate in di chemical ini sebenarnya udah bener tapi kurang lengkap. Jadi headline ini silahkan kamu masukkan apa? Headline ini silahkan diisi dengan 3 poin. Pertama adalah background pendidikan, kedua adalah profesi yang kamu pengen, dan yang ketiga adalah profesi yang kamu sudah pernah mungkin gitu. Background pendidikan apa? Misalkan S1 Teknik Kimia, misal gitu udah gitu. Tulis aja S1 Teknik Kimia, terus garis tegak. Profesi yang kamu pernah apa misalkan? Misalkan quality assurance, quality control, research and development, apa misal chemical engineer, apa misalkan data analis gitu, sales and marketing gitu-gitu. Terus gitu. Dibanyakin. Kenapa harus banyak? Karena nanti semua yang dicari di kolom pencarian akan ngedetek kata-kata dari atas. Nah, bisa dibilang bagian headline ini adalah bagian awal yang akan dideteksi gitu. Contoh misalkan aku akan cari ini di sini. Sebut satu profesi. Misalkan profesi yang kamu pengen ini kan, chemical engineering misalkan ya. Ini kan kamu ada status di sini nih ya. Chemical engineer nih. Misalkan kamu pengen jadi ini gitu kan. Oke, aku cari di kolom pencarian gitu. Misalkan aku di sini tulis chemical engineer gini.
Ini contoh kalau HRD nyari orang gitu, misalkan ya pakai akun gratisan. Chemical engineer. Terus habis aku search gini, aku cari bagian people gitu. Jadi artinya aku nyari orang dengan status chemical engineer gitu. Itu ada 174.000 akun gitu, ya kan? Tapi di antara akun-akun ini nggak ada akunmu. Kenapa kok orang-orang ini yang muncul? Kenapa kok ada orang-orang ini? Ini aku coba sedikit zoom out ya. Kenapa yang muncul orang-orang ini bukan kamu gitu? Nah, ini kamu bisa lihat ya. Pada saat di sini ada kata chemical engineer, dia akan mendeteksi yang ada di headline nih. Pasti di headline-nya ada kata chemical engineer-nya nih, gitu. Walaupun itu bukan satu-satunya bagian yang dibaca sebenarnya. Ini ada bagian current, ada kata engineer yang kedetek, current, kata engineer lagi, gitu. Past, kata engineer yang doang yang kedetek kayak gitu. Mungkin nanti ada kata-kata lain gitu yang di bawah. Tapi pasti di headline ada gitu. Ya, jadi yang di headline ini makanya tadi silahkan masukkan profesi-profesi yang kamu pengen atau yang kamu pernah. Ini termasuk nih ada nih chemical engineer di headline, tapi dia ngedeteknya lebih ke summary ini karena di bold. Berarti nanti summary itu nanti diisi. Tadi ada bagian past, ini ada di bagian skill. Skill aja kedetek, gitu kan. Makanya itulah kenapa info profil harus dilengkapi dari atas sampai bawah. Karena kita nggak tahu bagian mana yang akan kedetek sama sistemnya LinkedIn, tapi yang jelas yang bagian awal pasti akan dideteksi pertama-tama, kayak gitu ya. Gitu. Jadi headline-nya nanti dibenerin. Habisin karakternya. Kalau karakter yang di sini disuruhnya 200 karakter ya dihabisin karakternya. Jangan suka menyisakan jumlah karakter yang diizinkan terlalu banyak gitu. Karena nanti nggak ke detect nanti. Ini kan mirip kayak sistem ATS kan LinkedIn itu. Gitu. Oke, kita turun ke bawah open to work-nya. Oke, ada bagian about. About ini sebenarnya bebas mau versi pendek. Kalau versi pendek itu mirip kayak summary di CV. Jadi kalau CV mau ada summary atau profil itu ringkasan itu boleh tulis di sini. Bisa juga versi panjang jadi mirip kayak cover letter gitu. Boleh banget kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu nulis di LinkedIn bahasanya tolong yang seragam. Kalau ini udah pakai bahasa Indonesia dari atas ya bawah juga Indonesia terus. Kecuali memang istilah-istilah bahasa Inggris yang udah kebiasa dipakai di bidangmu gitu. Oke, kita turun ke bawah ke bagian experience. Experience ini adalah bagian yang kamu bisa isi banyak kayak gitu. Yang bisa ditulis tuh jelas pengalaman kerja. Ya kan, pengalaman kerja kan macam-macam ya. Kerja karyawan tetap, karyawan kontrak, freelance, part-time, daily worker, asisten dosen gitu-gitu. Bisa bisa pengalaman magang gitu kan. Apprenticeship, internship gitu-gitulah pokoknya, magang. Terus mungkin ada pengalaman-pengalaman lain misalkan yang ada prestasinya dan butuh dijabarkan kayak gitu. Boleh banget di sini project-project tertentu boleh dijabarin di sini atau nanti ditulis di bagian project gitu. Praktikum kayak gini boleh nggak? Boleh tulis di sini gitu. Nah, kalau nulis di sini itu ada infonya ini benar ya, ada nama jabatan, terus lembaganya mana, sistem kontraknya gimana, periodenya kapan, lokasi. Nah, di sini udah ada penjabaran. Nah, mungkin nanti kalau ada visualnya, kamu bisa sambil lampirin media. Jadi ada media gambar atau URL yang bisa kamu lampirin. Jadi nanti di setiap pengalamanmu nanti kamu bisa sambil ada visualnya kayak gitu ya. Dari atas sampai bawah ini bisa kamu masukin. Itulah kenapa akan bagus kalau kamu nanti kerja, magang, organisasi apapun itu jangan males narsis gitu. Senanglah foto-foto. Entah foto event, foto momen, bahkan foto sendiri bareng-bareng sama temen, sama siapa gitu. Karena foto itu di dunia kerja tuh ternyata dibutuhkan untuk banyak hal. Entah itu nanti buat branding di sosmedmu, entah nanti kamu lampirin buat bikin portofolio, entah buat kelengkapin profil-profil di sosial media atau job portal tertentu gitu. Jabarin panjang nggak masalah. Ada suatu pengalaman, cari aja terus ini contoh doang sih gitu, dijabarin kalau kasih visual gambar gitu. Intinya gitu, jadi biar membantu lawan bicara untuk membayangkan tentang kamu gitu. Ya gitu. Ini sebenarnya udah oke, kayak gini nggak apa-apa. Atau kalau mau dijabarkannya sedikit berbeda, di sini kamu tulis tuh tanggung jawab titik dua, terus baru poin-poinnya, ya kan? Terus habis itu kamu ketik lagi pencapaian titik dua.
baru poin-poinnya lagi gitu. Kan bisa gitu. Jadi di masing-masing pengalaman ini barangkali ada pencapaian yang bisa kamu langsung tulis sekalian di sini gitu. Achievement langsung digabung ya. Ini oke lah, standar oke. Nanti dirapiin lagi ya. Ini balance-nya ini gede, ini kecil. Ini kayak habis dipindah dari mana, ini dipindah dari mana gitu. Kopasnya beda. Oke. Terus turun ke bawah, pendidikan ini oke. SMA ini juga oke. Ambulu tuh Jember sana kan ya? Atau Lumajang sana ya? Aku lupa, pokoknya timur-timur situlah pokoknya. Ya, oke. Kita masuk ke license, ini oke. Terus masuk ke skill. Ini skillnya lumayan ya, ada 19. Jadi gini, pengetahuan soal skill. Saat kamu nulis skill di CV, skill itu dibagi jadi dua. Ada hard skill, ada soft skill. Atau skill teknis ya. Ini non teknis. Atau technical skill itu. Nah, hard skill itu nanti dibagi jadi tiga. Ada industry knowledge, ada tools, ada language. Industry knowledge itu pengetahuan industrialmu yang kamu kuasai. Bisa diturunkan dari nama-nama mata kuliahmu, atau pengetahuan-pengetahuan dari sektor-sektormu gitu. Nama-nama mata kuliah dan turunan-turunan kegiatannya, kayak gitu. Tools ini alat, bisa dibagi jadi dua, ada hardware atau software yang kamu kuasai. Mau ditulis namanya saja, nama hardware atau nama softwarenya doang bisa, maupun kegiatannya. Membuat ini, mengukur ini, menghitung ini, menganalisis ini, gitu-gitu. Bisa masukin ke skill. Terus ada language, kemampuan bahasa. Bahasa apa yang kamu kuasai? Bahasa asing tentunya sama bahasa Indonesia. Baru soft skill, kayak gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang harus masuk pada saat kamu nulis skill yang ada di CV, gitu. Setelah itu, kamu duplikat nih ke LinkedIn kamu, gitu. Nah, nanti pada saat kamu nulis di LinkedIn, ini kan udah 19 nih, ini udah cukup banyak ya. Tapi mungkin kalau mau ditambahin juga agak masalah gitu. Barangkali ada skill-skill tertentu yang kamu kuasai tapi belum ditulis. Akhirnya kalau nggak ditulis kayak tadi di kata kunci nggak terdeteksi kan. Padahal tadi kan di bagian skill juga ada yang terdeteksi tuh. Gitu. Nah, mungkin kamu bisa sambil buka transkrip nilaimu. Terus misalkan nanti kamu pengen kerja sesuai dengan jurusanmu, istilah-istilah yang ada di transkrip nilaimu jangan sampai ada yang miss. Kayak gitu. Karena itu nanti yang mungkin akan nyangkut ke sini gitu. Di LinkedIn juga sama. Kalau tadi di CV nulisnya gitu, kalau di LinkedIn ini ada industry knowledge. Di LinkedIn ada nih industry knowledge nih, udah dibantu kategoriin. Tools di LinkedIn namanya jadi tools and technology. Language ini nggak ada di language nih, kamu nggak masukin kemampuan bahasa. Soft skill maksudnya interpersonal skill kayak gitu. Jadi kalau kamu mau tahu industry knowledge itu apa, entah kamu sadar atau nggak ini gitu. Research and Development, Hazard Analysis Critical Control, HCCP itu ya Food Safety, terus ISO analisis data gitu-gitu. Sebenarnya nama-nama mata kuliahmu dan turunan kegiatannya aja. Itu adalah industry knowledge kayak gitu. Tools ya lebih ke software-software gitu biasanya kan, Word, Excel, PowerPoint. Interpersonal ya ini ya soft skill gitu. Leadership, communication, analytical gitu. Other nih biasanya kayak ads gitu biasanya. Oh ini halal ya juga bisa gitu. Karena dia bingung nih linknya mau masukinnya kemana gitu. Nggak terkategori secara spesifik gitu. Nah, itu adalah bagian skill gitu. Nanti kalau mau ditambah juga nggak ada masalah gitu ya. Turun ke bagian bawah publikasi. Bagus ada publikasi, ada kursus. Nah, kursus ini tuh boleh kamu masukin di sini. Boleh kalau kamu mau dijabarkan masukin ke pendidikan non formal. Masuk ke education. Boleh. Oke? Masuk ke education. Jadi biar lebih panjang. Biasanya yang dimasukin ke kursus ini tuh kayak seminar, webinar gitu-gitu aja yang nggak terlalu butuh dijabarin gitu. Tapi yang butuh panjang, kamu bisa taruh di atas kayak gitu. Under and award ini juga boleh kayak gini, eh, lomba tertentu gitu. Tapi ingat under and award itu pencapaian gitu, ini kayak kamu IPK cum laude gitu-gitu boleh masukin pencapaian. Jadi pencapaian itu nggak harus yang viral, dapat piala, dapat piagam, dapat hadiah, diliput media gitu, nggak harus yang kayak gitu. Tapi ada tolak ukurnya sendiri. Suatu saat kamu kerja jualan atau di lab nih menganalisis sesuatu gitu. Ya, mungkin kamu sampaikan saja misalnya di situ, gitu. Misalnya pencapaiannya mampu menganalisis 1.000 sampel selama setahun, misalkan apa kayak misalkan itu. Mampu menemukan ini itu, masukin angka-angka
total kegiatan yang udah kamu lakukan gitu. Pencapaian tuh kayak gitu. Aku guru bahasa Inggris misalkan di SMA. Pencapaianku apa? Aku nggak pernah ikut lomba guru guru teladan nasional ibaratnya. Ya udah tulis saja sejak kamu masuk sampai sekarang berapa? Misalnya udah 10 tahun. Rata-rata tiap tahun kamu ngajar berapa siswa, misalkan 100 siswa. Ya udah, berarti mampu meluluskan kurang lebih 1.000 siswa dalam kurun waktu 10 tahun gitu misalkan. Boleh. Mampu mengirimkan sekian orang setiap tahun untuk mengikuti Olimpiade Nasional, misalnya gitu-gitu. Bisa. Masukin angka-angka untuk suatu pencapaian-pencapaian tertentu gitu ya. Score or award, udah language, interest. Di atasnya interest nih sebenarnya masih ada organization. Aku nggak tahu kamu ikut organisasi atau enggak ya. Mungkin nanti kamu bisa masukin organization. Terus kemampuan bahasa yang kamu kuasai. Terus tes-tes kayak TOEFL dan teman-temannya mungkin kalau ada. Under and award ya masukin sendiri nanti. Kursus-kursus, seminar, webinar, masukin aja udah. Gitu. Karena ini kan jadi kayak darimu gitu. Nah nanti tinggal dicek lagi ya gitu. Tinggal buka profilmu, buka bagian sini add profile section gitu. Nanti barangkali ada hal-hal yang kamu terakhir update beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu gitu, ada sesuatu yang udah nambah di kamu tapi belum tertulis, tinggal nambah di sini kayak gitu. Nah, dengan melengkapi itu semua, kamu sudah selesai untuk poin nomor satu tadi, yaitu apa? Info profilnya lengkap gitu. Info profil lengkap, dah. Sekarang poin nomor dua itu adalah temennya banyak gitu ya. Teman banyak tuh berkaitan sama koneksi ini gitu. Jadi yang berkaitan sama koneksi di LinkedIn itu koneksi itu ada dua jenis gitu. Ada koneksi itu kita sebut sebagai connect atau terhubung. Ada yang namanya itu follow atau mengikuti gitu. Kalau connect tuh ya yang kliknya connect, kalau follow ya follow gitu kan. Gitu. Nah, connect sama follow ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Kamu sekarang berfokuslah pada apa? Pada connect dulu gitu. Kenapa? Apa bedanya? Kenapa fokus pada connect gitu? Jadi kalau connect nanti kamu otomatis follow. Tapi kalau follow itu tidak otomatis connect gitu. Kalau follow, kamu bisa follow akun tidak terbatas sampai dengan kita diskusi sekarang ini. Kamu bisa follow orang sebanyak mungkin dalam waktu singkat, gak ada batasnya. Kalau connect tuh antara 0 sampai 30 ribu akun saja. Sampai dengan Februari 2025 itu maksimal 30 ribu akun. Gitu. Nah, kamu dikasih jatah 30 ribu, sekarang ini lihat koneksimu berapa nih? 73 gitu. 30 ribu itu 100%, berarti 1%-nya 300. Lah kamu baru 70. Berarti hampir baru 0,25%-an lah gitu. 0,3%-an, nah itu. Kecil sekali gitu. Ya, itu jadi masih jauh. Dikasih kuota 100%, satu persennya nggak ada gitu. Makanya faktor pertemananmu jadi masih kurang berasa efeknya gitu. Terus kalau connect ya, itu ada pembatasannya. Per minggu tuh kamu connect cuma bisa antara 100 sampai dengan 200 akun saja. Jadi walaupun maksimalnya 30 ribu, ada lagi batasan mingguannya biar kita nggak asal ngirim pertemanan. Seminggu tuh kamu cuma boleh ngeklik itu segini. Kalau ini tak terbatas, tetap gitu. Karena nanti kalau yang connect ini nanti ada pembatasannya ya yang berkaitan sama ini. Namanya weekly invitation limit. Batas ngajak temen mingguan gitu. Gitu. Jadi kalau kamu udah jatahmu udah habis kena weekly invitation limit, kalau diklik connect begini nanti akan muncul kayak begitu gitu. You've reached the weekly invitation limit gitu. Udah nggak bisa. Nanti kamu bisa connect lagi kapan? Seminggu. Nunggu seminggu. Tapi sebenarnya nggak seminggu sih. Ini kan hari apa sih, ini Sabtu ya gitu. Nanti aku bisa connect lagi besok Senin pagi gitu. Jadi harus ganti minggu dulu gitu. Nah, aku adalah pelanggan tetap kena blokir mingguan gitu. Karena aku tipenya adalah saat aku dikasih kuota 100 kali klik, aku akan pakai semua gitu. Padahal akunku udah mentok nih sampai 30 ribu akun gitu. Lah kamu masih jauh. Kalau masih jauh, berarti nggak perlu mikir-mikir gitu. Kamu bisa connect ke siapapun sebanyak apapun. Di luar sana mungkin nanti kamu akan ada yang bilang udah koneksi ke HRD aja. Ntar dulu orang 1% aja belum kok. Tempatmu tuh kontainernya masih kosong. Mau dimasukin apapun bebas. Sesama job seeker boleh, HRD boleh, user boleh gitu. Boleh banget.
gitu. Orang-orang terkenal boleh gitu. Yang penting temanmu banyak dulu gitu. Karena dari pertemanan mungkin nanti kamu dapat teman baru atau info kesempatan loker gitu. Karena di LinkedIn dapat loker tuh bisa karena dua cara. Gara-gara kamu nyari dapat loker terus ngelamar, ada yang mungkin kamu pasif, jadi kamu aktif terus tiba-tiba ada yang nawarin gitu. Jadi bisa mencari, bisa ditawari gitu. Nah, mana yang mungkin kamu dapat? Semua orang punya dua kemungkinan itu gitu. Makanya temennya harus diperbanyak. Itu ya. Ntar kalau kita diskusi lagi, aku lihat lagi nih jangan sampai cuma 73 gini nih. Jauh nih ya. Oke ya. Oke, tadi info profilnya lengkap udah, koneksinya banyak itu udah. Sekarang aktivitasnya banyak. Aktivitas paling simpel tuh adalah aktivitas yang terrecord di sini. Mana activity? Nah, ini. Nih, oh ini ada activity nih 3 bulan yang lalu, 3 hari yang lalu. Buat aku, aktivitas interested gini tuh nggak ada gunanya. Serius, gitu. Aktivitas yang diminta sama LinkedIn itu apa sih? Jelas ya, sebagai seorang job seeker tuh nyari job, ya nggak? Gitu. Jelas. Terus tadi apa? Connect ke orang baru. Kalau udah dibatasi, follow orang baru, ya kan? Terus nanti ngapain lagi tadi? Bikin postingan rutin, gitu. Silahkan kamu bikin postingan rutin biar kamu dikenal sebagai seseorang apa gitu. Tanpa perlu kenalan sama kamu. Hari ini aku bikin tebak ya, tebak background pendidikanku apa ya. Hari ini aku bikin postingan cara menjaga kesehatan mata. Besok aku bikin postingan manfaat kopi bagi kesehatanmu. Besoknya lagi aku bikin postingan 5 olahraga yang bisa kamu lakukan di rumah. Besoknya lagi aku bikin postingan dampak buruk gorengan bagi kesehatan. Kira-kira jurusanku apa? Eh, Sekitaran kedokteran atau Ya, eh, kedokteran dan sejenisnya kan ya, kayak gitu. Ya, kedokteran dan sejenisnya. Sehingga ya itu tadi, kamu nggak kenal aku, tapi kamu tahu aktivitasku dan kamu bisa nebak aku tuh siapa gitu. Mungkin aku bikin postingan itu kok pas dari Google gitu kan. Tapi at least orang yang nggak ngerti aku percaya, apalagi kamu yang memang udah bertahun-tahun belajar teknik kimia. Kamu cari buku teknik kimia, cari satu materi yang kamu kuasai banget gitu. Berapa halaman nih? 500 halaman. Udah baca aja buku halaman hari ini halaman 1 sampai 10. Intinya dapat info apa? Info A. Ya udah, di buku ini kan isinya cuma tulisan, kamu bikin infografiknya gitu. Merujuknya ke buku. Jadi kalau ditanya juga enak dan kamu juga sekalian bikin konten, sekalian branding, sekalian mengingat materi. Itu rutin gitu, diposting terus gitu. Sehingga nanti itu akan narik audiens juga. Pasti nanti ada yang nyangkut tuh kayak gitu. Kalau nanti mau ada postingan interested gini boleh nggak? Boleh. Tapi jangan cuma bilang interested gitu. Misalkan nih, kamu nanti misalkan di bagian home gini, ya. Jadi biar kamu tidak melakukan interested yang menurutku kurang berguna ya gitu. Apa tuh misalkan? Ini misalkan aku buka home. Terus di home itu aku ngelihat kita cari info loker asal ya. Ntar sinyalnya lagi error. Misalkan aku punya info loker ini buka Trivrias ya, Bu postingannya aku pakai ya gitu. Begitu aku lihat postingan gini, aku like dulu nih, aku like. Setelah aku like, orangnya coba aku connect gitu. Dia cari orang buat jadi apa? Housekeeping manager. Wah, aku pengen nih misalkan. Udah, aku lamar aja sesuai dengan arahannya ke sini. Aku akan kirimin email gitu kan. Berarti tadi aku udah apa? Like, connect sama Bu Katrinya ini, terus aku kirim email. Habis aku kirim email, aku akan komen. Di saat orang-orang cuma I'm interested, aku komen. Selamat siang Bu Katri Frias, terima kasih info lowongan pekerjaannya. Saya tertarik untuk melamar di posisi housekeeping manager. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke alamat email terlampir. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Bu. Apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi dan kompetensi saya, silahkan mengunjungi akun LinkedIn saya untuk direview. Terima kasih dan salam kenal. Dah, gitu. Masa jadi job seeker, I'm interested, siapa lu minta kita ngunjungin gitu loh. Kalau kamu di dunia profesional, ngobrol secara profesional kayak gitu. Jadi jawabannya template gitu nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Itu malah lebih jelas gitu. Ya.
Sambil nanti kamu tadi belajar-belajar bikin postingan rutin kayak yang tadi aku bilang. Kamu pengen dikenal sebagai orang, oh ini aku nggak bisa connect nih, buka di tab baru berarti follow. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang jago apa gitu kan. Ntar kalau kamu koneksi udah banyak, udah follow sana sini, udah connect banyak, nanti ya kayak gini, nanti di beranda isinya loker terus itu. Ini untung weekend ya, weekend malam ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau kita zoomnya hari kerja siang gitu ya, wah di sini udah beranda aku udah kayak job street gitu. Di scroll cuma loker semua gitu. Kayak gitu. Ya, gitu. Nah, itu adalah kegiatan utuh tiga hal basic yang harus kamu lakukan untuk main LinkedIn. Pertama ya lengkapi dulu info profilnya, terus setelah itu kamu nanti sambil jalan, sambil kamu pakai buat apply job, kamu sambil bangun koneksi. Kalau kamu apply job kan di sini bisa jobs nih misalkan. Ini kan kamu di Jawa Timur ya, gitu kan. Nah, gini udah lihat kayak gini, lokasinya ya udah kamu masukin aja misalkan Jawa Timur yang gede apa Surabaya misalkan. Udah masukin aja dulu lokasi gitu kan Surabaya. Jadi nggak usah masukin profesi dulu gitu Surabaya Raya misalkan. Udah masukin lokasi dulu. Nah, ini ada lokernya nih ya kan. Begitu udah ada lokernya, kamu aktifin yang easy apply dulu, melamar mudah dulu. Easy apply diaktifin. Setelah easy apply diaktifin, bentar, aku klik dulu. Nah, ya kan, berarti kan yang keluar yang ada logo-logo easy apply-nya kan ya, kayak begini-begini kan ya. Gitu kan. Biar ngelamarnya langsung dari LinkedIn. Nah, setelah itu kalau udah ada logo easy apply-nya, nih contoh misalkan, ini boost relationship manager, aku misalkan tertarik nih. Ya udah, kamu tinggal baca-baca dulu lokernya, sesuai nggak, sesuai nggak, sesuai nggak. Oh, sesuai gitu. Kalau sesuai gimana yang dilakukan? Ya udah, lokernya kamu lamar. Ini ada ownernya HRD, HRD-nya kamu connect gitu. Gitu. Jadi sambil apply job kamu harusnya bisa connect. Kalau connect ke HRD baru atau orang dia nggak ACC, kamu udah follow dia. Jadi begitu kamu klik connect itu sama dengan klik connect dan follow gitu. Kalau dia nggak ACC ya kamu udah follow, ya nggak masalah. Kamu akan dapat info-info terus gitu. Nah itu kamu harus apa bahasanya telaten gitu ya bahasa Jawanya. Gitu. Pelan-pelan aja setiap hari ngelakuin gitu. Ntar lama-lama juga numpuk juga gitu. Orang-orangnya pasti akan banyak kayak gitu. Nah, itu adalah kegiatan utuh yang bisa kamu lakukan. Gitu. Udah, dari aku itu doang. Ada lagi nggak pertanyaan dari kamu mungkin? Kalau ada, seputar LinkedIn dulu. Paham? Eh, Apa? ini sih Kak, mungkin kalau misalkan itu kan kebanyakan rata-rata punya temanku itu pakainya bahasa Inggris. Nah, mendingan apa kan untuk kemampuan bahasa Inggris itu masih perlu ditingkatin lagi kalau menurutku. Itu apakah sebaiknya emang aku belajar pakai bahasa Inggris semua atau cukup pakai bahasa Indonesia tapi dengan bahasa yang lebih baik lebih profesional kayak gitu. Oke, jadi sekarang gunakan dulu bahasa yang kamu bisa dan terbiasa aja. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau kamu udah menguasai, nggak kerepotan, baru di Inggrisin. Kayak gitu. Gitu sih. Kan bahasa di LinkedIn kamu bisa bikin lebih dari satu. Di bagian kanan itu. Setting. Nih aku kasih lihat lagi nih. Nanti kan kamu bisa ngerubah di sini nih. Jadi kamu sekarang seadanya dulu aja, yang kamu bisa bahasa Indonesia, gak masalah. Tapi nanti kan kalau kamu mau punya beberapa ini bahasa, kamu pakai ini nih, gitu. Jadi settingan masuk ke profilmu terus ambil ini settingan bahasa, kamu mau pakai bahasa apa? Tinggal klik aja pensilnya ini, gitu. Nanti kan di sini ada tampilan gitu. Ini oh ini CV-ku ini Inggris gitu kan. Tinggal tambah bahasa aja gitu. Mau bahasa apa gitu. Tinggal dipilih gitu. Yang bahasa Indonesia, tapi nanti kamu harus ngisi lagi dari awal gitu, kopas gitu. Nah, akunmu tuh kayaknya ngisi bahasa Indonesia di profil Inggris kayaknya, tapi ya nggak apa-apa gitu sementara karena kamu baru satu bahasa gitu. Nanti kalau kamu udah bisa dan terbiasa, baru kamu nanti main ganti-ganti bahasa nggak apa-apa gitu. Kan orang kan tetap harus bertanggung jawab sama skillnya nih. Jangan sampai kau pakai bahasa Inggris mah kebingungan sendiri
gitu. Nanti sambil kamu improve gitu. Kan wajib ya, maksudnya kayak lulusan lulusan kuliah tuh kan minimal bahasa Inggrisnya ya bagus lah, maksudnya kayak standar 500 sampai 550 lah setara TOEFL-nya gitu. Ya kan? Oke, ada lagi nggak pertanyaan mungkin yang sifatnya umum? Kalau nggak ada sih. Sebentar LinkedIn dulu ya. Ini LinkedIn ya. Nanti kalau yang di luar LinkedIn di sesi kedua. Itu aja ya. Kayak gitu. Oke, kita paling sementara itu dulu. Kita akan masuk ke sesi yang kedua. Oke? Oke.